Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Istiqomah Alifa Zakia dengan NIM 2021 00800129 dari kelas Manajemen 21D Universitas Nusa Sukabumi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas materi perkuliahan Akuntansi Manajemen bab 9 mengenai Cost Volume Profit Analysis. Yang pertama, ada pembahasan mengenai pendahuluan. Pada dasarnya, tujuan utama perusahaan dibentuk adalah untuk memperoleh laba secara maksimal. Semua itu diharapkan dapat diperoleh dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang tersedia, di mana sumber-sumber ekonomi tersebut memiliki sifat yang sangat terbatas. Untuk memperoleh laba sesuai yang diharapkan, paling tidak, total penjualan yang dilakukan harus lebih besar dari semua biaya-biaya yang dikeluarkan selama operasi perusahaan. Cara yang dapat dilakukan agar biaya-biaya tersebut tidak melebihi penjualan adalah dengan cara yang pertama, meminimalisir biaya produksi dan biaya operasional dengan tetap memperhatikan kestabilan total penjualan. Yang kedua, menetapkan harga jual. Yang ketiga, meningkatkan total penjualan. Dari sini, kita bisa paham bahwa ada hubungan keterikatan antara ketiga hal tersebut, yaitu antara cost, price, dan volume. Semuanya akan saling mempengaruhi satu sama lain. Analisis Cost Volume Profit atau CVP merupakan model yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen dalam menentukan unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang diinginkan. Analisis CVP mendeskripsikan hubungan antara unit yang dijual, biaya, harga jual, dan profit, yang dapat menjelaskan beberapa isu penting dalam pengambilan keputusan manajemen seperti dampak pengurangan biaya total terhadap profit, dampak kebijakan kenaikan harga jual produk terhadap profit, dan yang lainnya. Manajer dapat menggunakan analisis CPV untuk analisis sensitivitas atas beberapa alternatif skenario karena resiko perubahan harga jual, perubahan biaya tetap, perubahan biaya variabel, dan perubahan tarif pajak, menurut Zaruni pada tahun 2017. Biaya total suatu perusahaan tergantung pada volume outputnya. Yang kedua, ada pembahasan mengenai Cost Volume Profit. Cost Volume Profit Analysis merupakan metode untuk menganalisis bagaimana keputusan operasi dan keputusan pemasaran mempengaruhi laba bersih berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output, menurut Blocher pada tahun 2009. Analisis Cost Volume Profit atau CPV merupakan cara untuk mengetahui bagaimana perubahan biaya variabel dan biaya tetap mempengaruhi laba perusahaan. Analisis Cost Volume Profit digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan biaya dan volume mempengaruhi pendapatan operasional dan laba bersih perusahaan. Dalam melakukan analisis ini, ada beberapa asumsi yang dibuat antara lain, 1. Harga jual per unit adalah konstan. Yang kedua, biaya variabel per unit adalah konstan. Yang ketiga, total biaya tetap adalah konstan. Yang keempat, semua yang diproduksi dijual. Yang kelima, biaya hanya terpengaruh karena aktivitas berubah. Selanjutnya, analisis cost volume profit merupakan alat bantu untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan pada interaksi antara 5 elemen. Menurut Garrison dan kawan-kawannya pada tahun 2006, yaitu harga produk, volume atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan bauran produk yang dijual. Selanjutnya, komponen CPV Analysis. Ada beberapa komponen membentuk berbeda yang secara bersamaan membentuk analisis cost volume profit. Komponen-komponen ini melibatkan berbagai perhitungan dan rasio yang akan diuraikan secara lebih rinci selanjutnya. Komponen utama dari analisis CPV adalah Contribution Margin Ratio and Variable Expense Ratio. Yang kedua, Break-Even Point. Dan yang ketiga, Margin of Safety bersamaan. Untuk menerapkan analisis cost volume profit dengan benar, pertama-tama kita harus melihat format margin kontribusi dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi reguler mengikuti urutan pendapatan dikurangi harga pokok penjualan dan menghasilkan laba kotor, sedangkan pendapatan dikurangi biaya menghasilkan laba bersih. Yang pertama akan membahas contribution margin atau margin kontribusi. Margin kontribusi dapat dinyatakan secara harga atau unit. Margin kontribusi dihitung sebagai harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Juga dikenal sebagai kontribusi dolar per unit. Ukuran ini menunjukkan bagaimana produk tertentu berkontribusi pada keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Ini memberikan satu cara untuk menunjukkan potensi keuntungan dari produk tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan dan menunjukkan porsi penjualan yang membantu menutupi biaya tetap perusahaan. Setiap pendapatan yang tersisa setelah menutupi biaya tetap adalah laba yang dihasilkan.
Margin kontribusi merupakan selisih antara pendapatan atau penjualan dengan biaya variabel atau variable cost. Margin kontribusi akan digunakan untuk menutupi biaya tetap, fixed cost, dan laba perusahaan. Dalam margin kontribusi ini, terdapat dua hal penting yang harus menjadi bahan perhatian. Yang pertama adalah biaya-biaya yang harus dapat dipisahkan antara biaya variabel dan biaya tetap. Dan yang kedua, untuk kepentingan manajemen, laporan yang disajikan tidak mengikuti cara penyajian menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam laporan laba rugi dengan pendekatan contribution margin, semua biaya dikelompokkan berdasarkan perilakunya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Contribution margin sama dengan pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel. Rumus di atas juga dapat digunakan sebagai penghitung rasio margin kontribusi. Namun, untuk mendapatkan hasil dalam persentase dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu contribution margin ratio sama dengan contribution margin dibagi pendapatan penjualan. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan monitor komputer dengan penjualan bersih sebesar 80.000 US dollar, biaya variabel seperti biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, biaya utilitas, biaya pengiriman, dan biaya yang berkaitan dengan produksi lainnya adalah sebesar 50.000 US dollar. Maka margin kontribusinya dapat dihitung sebagai berikut. Jika diketahui penjualan bersihnya 80.000 US dollar dan biaya variabelnya 50.000 US dollar dengan menggunakan rumus di atas, maka margin kontribusi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel, yaitu 80.000 US dollar dikurangi 50.000 US dollar sama dengan 30.000 US dollar. Dari perhitungan di atas diketahui bahwa margin kontribusinya adalah sebesar 30.000 US dollar. Ini berarti bahwa perusahaan tersebut memiliki 30.000 US dollar untuk menutupi biaya tetapnya, dan sisa marginnya setelah biaya tetapnya ditutupi adalah merupakan laba perusahaan. Jadi, apabila biaya tetap perusahaan tersebut adalah sebesar 20.000 US dollar, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya tetapnya dan masih meninggalkan sisanya sebagai laba perusahaan sebesar 10.000 US dollar. Contoh yang kedua, anggaplah sebuah pabrik di Singapura hanya memiliki satu produk dan 80.000 unit diproduksi dan dijual selama 1 tahun terakhir. Harga jualnya sebesar 10 US dollar per unit. Biaya variabel adalah 4 US dollar per unit, terdiri dari biaya produksi sebesar 3 US dollar per unit dan biaya variabel atau beban administrasi umum dan penjualannya sebesar 1 US dollar per unit. Biaya tetap perusahaan adalah 390.000 US dollar, terdiri dari biaya produksi tetap sebesar 300.000 US dollar dan biaya beban administrasi umum dan penjualan tetap sebesar 90.000 US dollar. Jumlah margin kontribusi perusahaan diperoleh sebesar 480.000 US dollar dihitung dengan menggunakan rumus di atas, yaitu 800.000 US dollar dikurangi 320.000 US dollar. Maka untuk menghitung rasio margin kontribusi dan rasio margin kontribusi untuk produk dapat dilakukan dengan cara di bawah ini. Yang pertama, rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi dibagi pendapat penjualan, yaitu 480 US dollar dibagi 800.000 US dollar sama dengan rasio margin kontribusi sebesar 60%. Kontribusi per unit dari satu-satunya produk perusahaan adalah 6 US dollar yang terdiri dari pendapatan 10 US dollar dikurangi biaya variabel 4 US dollar. Rasio margin kontribusi untuk produk juga 60% atau margin kontribusi 6 US dollar dibagi harga jual 10 US dollar. Yang kedua ada analisis break even point atau titik impas. Analisis impas atau break even point juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minuman agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya sama dengan 0. Dalam analisis break even point memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Laba bersih akan diperoleh bila volume penjualan melebihi biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan perusahaan akan menderita kerugian bila penjualan hanya cukup untuk menutupi sebagian biaya yang dikeluarkan. Dapat dikatakan di bawah titik impas, analisis break-even point tidak hanya memberikan informasi mengenai posisi perusahaan dalam keadaan impas atau tidak, namun analisis break-even point sangat membantu manajemen dalam merencanakan dan pengambilan keputusan menurut Maruta 2018. Analisis break-even point ini digunakan untuk yang pertama, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu.
Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Dan yang keempat, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan break-even point: pendekatan persamaan, pendekatan margin kontribusi, dan pendekatan grafik. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pendekatan persamaan. Rumus yang digunakan dalam pendekatan ini adalah Y sama dengan CX dikurangi BX dikurangi A. Y sama dengan laba, C harga jual per unit, X jumlah produk yang dijual, B biaya variabel persatuan, A biaya tetap total, CX hasil penjualan, dan BX biaya variabel total. Untuk BEP dalam unit dihitung dengan menggunakan rumus A dibagi C dikurangi B. Untuk BEP dalam satuan mata uang dihitung dengan menggunakan A dibagi 1 dikurangi BX dibagi CX. Jika diketahui income statement PTX sebagai berikut, penjualan 10.000 unit sama dengan Rp 5.000, totalnya menjadi 50 juta. Harga pokok penjualan, biaya tetap dan variabel sebagai berikut ini. Berdasarkan data yang dimiliki pada tabel di atas, kita dapat menghitung break-even point baik dalam unit maupun dalam rupiah dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. BEP dalam unit diketahui A sebesar 10.500, C sebesar 5.000, dan B 2.900. BEP dalam unit sama dengan A dibagi C min B menghasilkan 5.000 per unit. Untuk BEP dalam satuan mata uang, dengan rumus A dibagi 1 min BX plus dibagi CX. Menghasilkan Rp 25 juta. Dengan demikian, titik impas dicapai pada tingkat pendapatan sebesar 25 juta atau perusahaan harus mampu menjual produk sebanyak 5.000 unit agar perusahaan mencapai break-even point, tidak laba dan tidak rugi. Yang kedua, ada pendekatan margin kontribusi. Pendekatan margin kontribusi sebenarnya merupakan pengembangan dari pendekatan persamaan khususnya pada bagian yang terletak pada pembaginya. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung titik impas dengan menggunakan pendekatan margin kontribusi adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan data yang kita miliki di atas, kita dapat menghitung BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi. Margin kontribusi per unit sama dengan biaya tetap sebesar 5.000 dikurangi margin kontribusi sebesar 2.900 menghasilkan 2.100. Untuk BEP per unitnya 10.500 dibagi 2.100 menghasilkan BEP per unitnya 5.000. Untuk BEP per rupiah, biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi sama dengan 2.100 dibagi Rp 5.000 menghasilkan 0,42. BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin yang telah dihitung, yaitu 10.500.000 dibagi 0,42 menghasilkan 25 juta. Yang ketiga, pendekatan grafik. Grafik cost volume profit dalam break-even point merupakan grafik yang di dalamnya menggambarkan hubungan antara cost, volume, dan profit dengan menghubungkan garis total biaya pada suatu grafik yang sama. Penting untuk membedakan dan memisahkan dua garis tersebut untuk melihat gambaran hubungan yang lebih jelas. Maka nantinya akan terlihat di mana letak titik impas unit dan rupiah. Dalam pendekatan grafik, langkah pertama adalah membuat persamaan fungsi garis berdasarkan contoh di atas akan dibahas sebagai berikut. Fungsi pendapatan atau sama dengan sales, fungsi variabel cost sama dengan VC, fungsi biaya tetap sama dengan FC, dan fungsi total biaya sama dengan TC. Berikut merupakan grafik break-even point. Nah, dari grafik di atas dapat dilihat bahwa titik impas dicapai ketika total pendapatan sales sama dengan total cost. Potongan antara garis sales dan TC terjadi ketika jumlah unit yang terjual sebanyak 5.000 dengan menghasilkan pendapatan sebesar 25.000. Dan total biaya juga sebesar
dengan menghasilkan pendapatan sebesar 25 juta dan total biaya juga sebesar 25 juta. Biaya tetap Rp 10.500.000 ditambah biaya variabel sebesar 14.500. Bagian sebelah kiri titik impas merupakan wilayah kerugian, yang artinya apabila perusahaan memiliki tingkat penjualan antara 0 sampai 5.000 unit, perusahaan akan mengalami laba ketika mampu membukukan penjualan di atas 5.000 unit. Yang ketiga, margin of safety atau MOS. Margin of safety atau margin keamanan adalah selisih antara perencana penjualan dalam unit atau satuan uang dengan impas dalam unit atau satuan uang penjualan. Margin of safety memberikan informasi tentang seberapa jauh realisasi penjualan dapat turun dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Penurunan realisasi penjualan dari rencana penjualan maksimum harus sebesar margin of safety agar perusahaan tidak menderita kerugian. Menurut Halim dan kawan-kawan pada tahun 2005. Margin of safety merupakan angka yang menunjukkan jarak penjualan yang direncanakan atau budget sales dengan penjualan break-even. Dengan demikian, maka margin of safety adalah juga menggambarkan jarak batas jarak di mana jika penjualan melampaui batas tersebut, maka penjualan akan mengalami kerugian. Apabila hasil penjualan pada tingkat titik impas dihubungkan dengan penjualan yang dianggarkan atau pada tingkat penjualan tertentu, maka akan diperoleh informasi tentang seberapa jauh volume penjualan boleh turun sehingga penjualan tidak memperoleh rugi. Hubungan atau selisih antara penjualan yang dianggarkan atau tingkat penjualan tertentu dengan penjualan pada tingkat titik impas merupakan batas keamanan atau margin of safety. Bagi perusahaan dalam melakukan penjualan, menurut Julistia pada tahun 2014, ada perbedaan antara penjualan aktual dan penjualan impas. Dengan kata lain, semua pendapatan penjualan di atas titik impas memiliki margin impas. Margin of safety dicari dengan mengurangi jumlah penjualan pada titik impas. Semakin besar margin of safety, semakin besar perusahaan dapat memperoleh laba dan begitu pula sebaliknya. Misalnya, margin of safety adalah 40%, artinya realisasi penjualan dipertahankan jangan sampai turun lebih dari 40%, maka perusahaan akan menderita kerugian. Sedangkan bila penurunan sampai 40%, perusahaan dalam kondisi BEP atau impas. Persamaan margin of safety adalah margin of safety sama dengan penjualan aktual yang dianggarkan dikurangi penjualan pada BEP. Margin of safety juga dinyatakan dalam bentuk rasio atau persentase yang dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Rasio margin of safety atau sama dengan anggaran penjualan dikurangi penjualan pada BEP dibagi anggaran penjualan. Persentase margin of safety sama dengan margin of safety dibagi penjualan aktual atau yang dianggarkan dikali 100. Contoh diketahui, PT DF merencanakan penjualan produk A pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.000 unit. Jika harga jual per unit Rp 500 dan BEP-nya adalah 600 unit, berapakah margin of safety? Penjelasannya adalah diketahui anggaran penjualan 1.000 unit dikali Rp 500 sama dengan 500.000. Penjualan BEP 600 unit dikali 500 sama dengan Rp 300.000. Margin of safety sama dengan 200.000. Margin of safety ratio sama dengan 200.000 dibagi 500.000 dikali 100%. Margin of safety ratio sama dengan 40%. Artinya, realisasi penjualan dipertahankan jangan sampai mengalami penurunan lebih dari 40%. Apabila realisasi penjualan turun lebih dari 40%, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Sedangkan bila penurunan penjualan hingga 40% dari yang dianggarkan, maka perusahaan dalam kondisi break-even point. Selanjutnya, asumsi dalam analisis cost volume profit. Dari persamaan-persamaan yang telah dibahas di atas, ada beberapa asumsi penting yang perlu diketahui menurut Made pada tahun 2019. Fungsi biaya dan pendapatan adalah linear. Fungsi pendapatan dan biaya harus tetap konstan selama rentang waktu tertentu. Namun, faktanya, fungsi-fungsi tersebut seringkali tidak bersifat linear yang mana dapat berbentuk kurva atau bahkan bertahap. Sehingga, perusahaan sebaliknya mempertimbangkan berbagai kemungkinan tentang penjualan dan produksi karena jika rentang relevan telah diidentifikasi, maka hubungan biaya dan harga jual diasumsikan telah diketahui dan bersifat konstan. Yang kedua, harga dan biaya dapat diketahui dengan pasti. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada satu variabel, maka akan berdampak pada hal lainnya. Namun, dalam kenyataannya perusahaan jarang dapat mengetahui dengan pasti atas harganya, biaya variabel dan biaya tetap.
Yang ketiga, produksi sama dengan penjualan, bahwa unit yang diproduksi seluruhnya terjual dalam suatu periode sebelumnya tidak dipertimbangkan pada analisis cost volume profit di periode berjalan. Yang keempat, bauran penjualan bersifat konstan. Ketika perusahaan memproduksi produk tunggal, bauran penjualan yang terjadi akan bersifat konstan namun tidak jika produk yang diproduksi adalah banyak. Pada praktiknya akan susah memprediksi bauran penjualan yang konstan jika produk yang diproduksi adalah banyak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.